Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Samarinda yang beranggotakan Yadi, Zahra Nur, dan saya sendiri Ahmad Saiful Anwar sebagai pembicara pada video ini. Pada video ini akan dibahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya kebiasaan, adat, atau sikap. Etika adalah suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan mengenai moral. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai yang membentuk perilaku manusia Indonesia. Nilai-nilai tersebut ialah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral yang berhubungan dengan nilai spiritualitas. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesamanya. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas berupa rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, tidak memaksakan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai, mau membantu orang lain atau peduli terhadap nasib orang lain. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, merajalelanya korupsi di Indonesia. Yang kedua, aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Yang ketiga, maraknya pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, kesenjangan yang terjadi karena materialistis antara orang kaya dan orang miskin di dalam masyarakat. Yang kelima, proses penegakan hukum yang masih dibumbui ketidakadilan. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Para penyelenggara negara banyak melakukan korupsi karena tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Kemerosotan moral terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda yang dapat membahayakan kehidupan bernegara. Pelanggaran HAM yang masih marak terjadi dalam kehidupan bernegara dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kehidupan manusia, contohnya pembakaran hutan yang menyebabkan kabut asap. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historisnya, pada zaman Orde Lama, etika Pancasila masih berbentuk filosofis Grondslag atau Weltanschauung. Nilai-nilai kemandirian bangsa yang diistilahkan oleh Presiden Soekarno sebagai nilai berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, yang dikenal juga pada zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan ditetapkan melalui BP7. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai sistem etika mulai diabaikan. Perebutan tahta kekuasaan yang terus-terusan terjadi menjurus kepada pelanggaran etika politik. Sumber sosiologis dapat dilihat dari kehidupan masyarakat lokal di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Sumber politis terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika.
Yang pertama, pada zaman Orde Lama dikatakan belum sepenuhnya mengikuti sistem etika Pancasila. Ada tudingan dari Orde Baru bahwa pemilu saat itu terlalu liberal. Pemerintahan saat itu cenderung otoriter dengan sistem demokrasi terpimpinnya. Yang kedua, Orde Baru. Orde Baru melaksanakan sistem etika Pancasila melalui penataran P4. Saat itu juga muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, era reformasi. Pemerintahan era reformasi banyak melakukan pelanggaran etika Pancasila. Terjadi banyak penyalahgunaan kekuasaan dan machiavellisme. Demokrasi yang menjadi topik utama era reformasi terlalu larut dan melupakan sistem etika politik. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, pemerintahan yang terlalu bersikap otoriter dengan sistem demokrasi terpimpinnya. Pada zaman Orde Baru, masalah KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, sangat merugikan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pada era reformasi, kebebasan berpolitik yang terkadang mengabaikan nilai norma yang berlaku. Contohnya seperti bersifat anarkis saat menyuarakan pendapat. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Esensi sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Esensi sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Hakikat atau esensi sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Esensi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih mengutamakan nilai keadilan itu sendiri. Urgensi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi. Sekian teman-teman materi dari kami.